Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, buat penonton Bonser Channel, ah, dimanapun anda berada, malam ini gue terbangun. Ini jam 12 malam nih, lewat 20. Gue emang berasa nih 2 hari ini meriang sampai 37. Gue cuma istirahat, minum air hangat, akhirnya mendingan. Dan di video ini gue akan um, mengucapkan terima kasih dan bercerita tentang penyakit bini gue yang diderita. Jadi buat para teman-teman bonser, khususnya terima kasih atas donasi yang telah diberikan untuk membantu biaya keringanan operasional istri saya yang lagi sakit dan dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Dan flashback tentang penyakitnya, itu sudah 4 tahun. Jadi dimulai waktu itu 2016 di tepatnya di sekitar bulan Juli atau Juni, itu bini aneh divonis kena penyakit SLE atau Sjogren Syndrome. Itu rumah sakit Hermina Bekasi, langsung cek darah di rumah sakit Antam, Rodia dan lain sebagainya. Penasaran, akhirnya emang positif bini aneh kena penyakit Sjogren Syndrome. Awalnya Sjogren Syndrome itu hubungannya dengan badan itu, segala sesuatu yang bentuk di tubuh cair, ada cairan, itu bini gue nggak punya. Contoh, mata ada airnya, terus lidah ada airnya, mulut ada airnya, atau kuping ada airnya, atau pantat ada airnya. Nah, bini gue nggak ada. Jadi kalau misalnya nggak ada airnya kan berarti sakit terus menerus ya. Nah, itu yang dirasa bini gue sampai sekarang, udah 4 tahun. Dan penyakit besarnya itu namanya autoimun. Autoimun itu sistem kekebalan tubuh yang ngaco, bukan lemah, ngaco. Jadi dia mendeteksi tubuhnya itu nggak benar, malah nyerang balik ke berbagai macam anggota tubuhnya. Akhirnya di 2017 dari rumah sakit Antam, karena gue nggak kuat secara operasional untuk bayar pribadi, akhirnya gue pindah ke rumah sakit Keramat 128 depan PMI. Dan itu selama 2016-2017 gue nggak pernah berkegiatan tentang bonsel, karena saking sibuknya gue harus nyari duit untuk berobat, minimal 3 juta untuk biaya obat dan biaya transport. Dan anak bonsel waktu itu nggak gue urusin, dan akhirnya di 2017 ada yang curiga, akhirnya main ke rumah gue, itu Noni. Nah, dari Noni lah akhirnya gue dapet BPJS yang waktu itu gue mati, akhirnya bisa hidup di cover sama anak bonsel Bekasi pada umumnya pada saat itu. Akhirnya gue pindah ke rumah sakit Keramat. Di rumah sakit Keramat, hasil labnya ditemukan lagi bini gue ini kena lupus. Lupus itu dampaknya tubuh itu kering, tubuh itu lemah, tubuh itu kalau kena materi nggak kuat ungu, terus kaki itu bisa dihajar sampai lumpuh. Dan obatnya dari Sjogren Syndrome sampai lupus terus-terusan sampai 2018. Akhirnya bini gue kena APS. APS itu sistem kekebalan darah dan kekebalan kelenjaran darah. Nah, karena darahnya itu ada kapasitasnya, akhirnya bini gue diserang di pertengahan 2018. Akhirnya stroke setengah badan yang sebelah kanan,
akhirnya masuk ke rumah sakit PON. Nah, setelah stroke itu selesai 2018, gue langsung pindah ke rumah sakit Cipto karena kendala biaya. Kalau rumah sakit lain banyak yang nggak di cover, di Cipto alhamdulillah hampir 70-80% di cover. Di Cipto bukannya mereda, akhirnya booking gue tambah dengan penyakit hepatitis, terus ada fibromyalgia. Nah, akhirnya dari 2018 sampai sekarang gue bolak-balik ke Cipto. Nah, penyakit yang ini diserang waktu hari Kamis siang, cuman dia masih bertahan. Akhirnya malam gue bawa ke IGD Rumah Sakit Permata, nggak kuat. Dan satu lagi, kalau bini gue ini dibawa ke rumah sakit IGD itu nggak diapa-apain karena nggak ada yang berani dokternya. Akhirnya gue pulang tengah malam, pagi-pagi gue ke Cipto, langsung masuk IGD, langsung dirawat karena dapat struknya kambuh lagi. APS-nya, sistem ketelan darahnya nggak bener lagi, dan sebelah kanannya banyak yang nggak berfungsi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, itu sekelumit tentang penyakit bini gua. Nah, untuk teman-teman di Bonser dan mungkin teman SD gua atau teman SMP gua mau bilang terima kasih dari tahun 2016 yang udah support gua, baik secara finansial, secara waktu, secara materi, atau secara komunitas. Terima kasih banget buat teman-teman SD, teman-teman SMP, dan khususnya Bonser karena gue cinta Bonser ya. Jadi dari gue mendirikan Bonser tahun 2000, Ikatan Alumni Keluarga Besar Alumni Bonser 2 sama teman-teman di tahun 2010 sampai sekarang gue aktif terus. Dan berbagai macam upaya, intinya tetap bini gue ini harus tergantungan obat untuk menjaga kestabilan tubuhnya. Dan untuk yang teman-teman donatur yang sekarang, terima kasih banget. Karena terus terang, kenapa gue bikin YouTube, karena dari Maret itu gue kerjaan terdampak COVID, jadi punya penghasilan nggak tetap dan nggak maksimal lah istilahnya. Di bulan Mei, Juni, Juli gue benar-benar nggak ada penghasilan. Agustus mulai ada, tapi Desember gue udah nggak kuat lagi. Dan bantuan dari teman-teman sangat membantu buat operasional gue di rumah sakit, dan gue sangat berterima kasih. Mungkin gue nggak bisa langsung balas, Allah yang langsung balas, Allah yang langsung membalas teman-teman, karena gue belum bisa ngebales apa yang saat ini yang lo bantu. Gue cinta Bonser, apa yang gue lakukan Bonser itu bentuknya entertainment. Dari Noni Akbar 1 dan 2, Bonji, sekarang Bonser Channel. Itu karena kebiasaan gue dan passion gue di situ. Mudah-mudahan kalian terhibur apa yang gue lakukan di Bonser Channel. Kayaknya terima kasih banget gue ucapkan untuk temen tetangga guru gue, Ustadz Marwan, Ustadz Meleng, yang selalu mengkoordinir yang berhubungan dengan apa yang gue alami. Gue belum balas apa yang dilakukan Ustadz Marwan sama Ustadz Meleng. Dan untuk Bang Jawa juga yang sering share selama ini berhubungan dengan Bonser Channel, makasih. Untuk donatur yang namanya satu persatu ada di WA saya, nanti videonya akan saya share. Ya doain aja istri saya sehat dan gak sakit lagi. Dan saya sehat, tadi terus terang panas sampai 37 2 malam, tidur doang, minum air putih, minum air hangat, tidur doang, minum air hangat. Mau makan aja malas, alhamdulillah tengah malam ini terbangun. Ya, sekian mungkin testimoni atau terima kasih saya kepada para donatur atau teman-teman di Bonser yang telah menyisikan rezekinya buat keperluan saya. Sekian, tetap stay berpikiran positif,
tetap berpikiran, konsentrasi, fokus, karena dengan fokus kita bisa melakukan apa aja. Jaga badan, jaga kesehatan, jangan sampai sakit, karena dengan sakit kita tidak bisa menghasilkan atau menghasilkan kreasi, menghasilkan karya, dan tidak bermanfaat buat orang banyak. Jaga kesehatan, jangan diporsir badannya. Sekian dari Ane Dawai Bonsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.